Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juli. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal PJOK kelas 3 khususnya untuk semester 2. Nah, soal-soal apakah dia? Nah, anak-anak, ini dia soal kita yang pertama ya, anak-anak ya. Coba lihat yang pertama nih. Soal yang nomor 1. Pandangan pada sikap awal gerak berirama adalah menghadap. Nah, saat melakukan senam irama, pandangan kita harus kemana? Pertama-tama sekali. Sekarang sebelum Ibu kasih tahu jawabannya dan kita bahas pilihannya, coba dulu Ibu tanyakan kepada anak-anak, apa itu senam berirama? Senam irama itu adalah senam yang dilakukan sambil diiringi oleh sebuah irama. Bisa irama musik, bisa irama berupa bunyi-bunyian, contohnya tepukan tangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat melakukan gerak berirama, pertama sekali kita harus melakukan dengan posisi siap, posisi tubuh siap, yaitu siap menghadap ke depan. Nah, sekarang kita lihat lagi soalmu anak-anak. Pandangan pada sikap awal gerak berirama adalah menghadap, kita harus menghadap ke depan. Nah, sama seperti kalau kita mau menari, kalau kita mau bernyanyi, kita akan selalu beri hormat kan kepada penonton kita. Begitu juga dengan senam, kita juga harus menghadap ke depan sebagai tanda ucapan kita bahwa kita siap untuk melakukan senam tersebut. Sekarang yang kedua, langkah kaki dalam gerak berirama harus mengikuti. Nah, saat melakukan gerak berirama, kita melakukan yang namanya langkah kaki. Nah, saat melakukan langkah kaki ini biasanya kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, saat melakukan hitungan ini, apa yang kita lakukan kawan? Saat kita sudah menghitung, artinya kita sedang mengikuti iramanya, yaitu kita sedang mengikuti yang namanya ketukan atau irama dari senam tersebut. Jadi, langkah kaki dalam gerak berirama harus mengikuti pola gerak, teman, ketukan irama atau apa-apa, anak-anak? Yang betul adalah ketukan irama C. Sekarang yang nomor 3. Dalam melakukan senam berirama, gerakan harus sesuai dengan, ini tadi sudah Ibu bahas ya, dalam melakukan gerak berirama, gerakan kita itu harus sesuai dengan irama musiknya atau ketukannya. Jadi tidak boleh kawan ketukannya sudah 5, kita belum melangkah. 1, 2, kita harus sudah melangkah sesuai dengan ketukannya. Setiap hitungan berarti kita melangkah, seperti itu ya. Berarti dalam melakukan senam berirama, gerakan harus sesuai dengan iramanya atau ketukannya. Sekarang yang keempat, gerakan langkah maju dan mundur dalam senam berirama termasuk gerak nih maju dan mundur. Tadi Ibu sudah ingatkan kalau gerak dasar itu ada 3 jenis. Ada yang namanya lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Sekarang kalau lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat, non lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif adalah menggerakkan semua tubuh. Sekarang di soalmu ada katanya gerakan maju mundur. Nah, gerakan maju mundur ini kira-kira kita sedang melakukan apa? Apakah kita berpindah tempat, tidak berpindah tempat, atau menggerakkan seluruh anggota tubuh? Nah, gerakan langkah maju dan mundur ini adalah salah satu contoh namanya adalah gerak lokomotor karena kita berpindah tempat. Maju artinya kita melangkah ke depan, mundur artinya kita melangkah ke belakang. Jadi ini adalah termasuk gerak lokomotor. Berikutnya yang nomor 5. Gerakan irama dimulai dengan sikap kaki rapat dan tangan lurus di, nah tadi Ibu bilang ya, sebelum melakukan gerakan berirama, posisi tubuh kita adalah menghadap ke depan dengan posisi siap. Nah, saat anak-anak melakukan posisi siap, coba bayangkan tubuh anak-anak siap. Saat anak-anak melakukan posisi siap, artinya tangan anak-anak itu ada berada di mana? Coba dibayangkan. Tangan anak-anak pasti ada di samping badannya ya, tangan kita berada di samping badan kita. Sekarang yang nomor 6. Hitungan senam berirama dimulai dari 1 sampai dengan, nah ini juga tadi sudah Ibu sebutkan ya. Dalam melakukan senam berirama atau senam-senam irama yang sering kita lakukan di sekolah, ada hitung-hitungannya. Katanya 1, 2, berapa? Biasanya sampai hitungan ke berapa ini anak-anak? Nah, ini biasanya dihitung dari 1 sampai
8 ya anak-anak ya. Jadi hitungan senam berirama itu dimulai dari 1 sampai dengan 8. Sekarang nomor 7. Gerak berirama bisa diiringi dengan apa saja? Sebutkan. Coba diiringi berarti apa-apa saja yang dapat mengiringi senam berirama. Ada banyak sekali ya kan kawan? Bisa itu musik, bisa itu tepukan tangan, hentakan kaki, tepukan dada, atau bunyi-bunyian dari benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Jadi banyak sekali kawan iringan-iringan yang dapat kita lakukan untuk mengiringi senam berirama. Tapi jangan lupa senam beriramanya kita harus lakukan sesuai dengan irama atau ketukan pada setiap irama musik yang mengiringi senam irama tersebut. Jadi gerakan berirama bisa diiringi dengan alat-alat musik, apa saja contohnya tadi anak-anak? Ada yang namanya musik, ketukan ketukan, hentakan kaki, tepukan tangan, dan masih banyak lagi. Sekarang yang nomor 8, sebutkan 3 contoh senam berirama. Nih, contoh senam berirama itu banyak sekali ya anak-anak ya, contoh senam. Di sekolah saja kita sudah banyak melakukan contoh senam. Contohnya apa kawan? Senam SKJ, senam kebugaran jasmani, senam SKSU, senam kesehatan Sumatera Utara, senam pramuka, atau mungkin contohnya adalah senam Zumba, seperti itu ya. Sekarang nomor 9. Ban pelampung dapat menjaga tubuh kita tetap titik-titik di air. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi renang ya. Ada namanya pelajaran yang namanya ban pelampung. Pelampung itu gunanya untuk apa, anak-anak? Ya, guna pelampung itu adalah untuk membuat tubuh kita berada terapung di atas air. Jadi apa kira-kira jawaban yang paling tepat adalah B, membuat tubuh kita terapung di atas air. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Pelampung itu ada berapa jenis? Pelampung itu banyak jenisnya. Ada yang namanya ban, yang bentuknya melingkar, ada yang namanya apalagi anak-anak? Ada yang namanya ban lengan, ini biasanya yang dibuat di lengan, ada namanya papan seluncur, dan ada yang namanya apa tadi yang terakhir anak-anak? Ada yang namanya rompi renang. Nah, anak-anak ini kemarin sudah kita pelajari ya, gambarnya juga sudah Ibu tunjukkan. Sekarang yang nomor 10, pada saat melakukan mengambang, posisi tubuh berada di mana? Nah, anak-anak mengambang itu adalah memposisikan tubuh berada di permukaan air atau di atas permukaan air. Jadi kira-kira seperti apa bentuknya? Anak-anak bisa melihatnya di video yang sudah Ibu kirimkan minggu-minggu yang lalu ya. Coba anak-anak tonton ya. Jadi pada saat melakukan mengambang, posisi tubuh berada di mana anak-anak? Posisi tubuh itu berada di permukaan air. Permukaan air bentuknya lurus ya, mendatar. Kemudian yang ke-11, saat melakukan aktivitas di air kita harus selalu menjaga. Nah, saat melakukan aktivitas di air apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menjaga yang namanya keselamatan kita. Dengan cara bagaimana? Mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada di dalam kolam renang. Contohnya, saat berenang, gunakanlah baju renang, jangan berlarian di tepian kolam renang, dan masih banyak lagi contoh-contoh aturan renang lainnya. Kemudian yang ke-12, pada waktu melakukan gerakan meluncur, posisi kedua tangan lurus ke meluncur. Ini kemarin sudah Ibu kirim videonya. Posisi tangannya kira-kira kemana anak-anak? Masih ingat tidak? Ya, pada waktu melakukan gerakan meluncur, posisi kedua tangan itu adalah lurus ke depan. Nanti anak-anak bisa memfotokannya ke Ibu Guru ya, posisi meluncur tangannya seperti apa ya. Dan posisi siap tangannya seperti apa. Nanti Ibu akan punten ya atau nilai. Sekarang yang ke-13 yang terakhir, saat melakukan gerakan mengambang, kedua titik-titik digerakkan secara bergantian. Nah, kalau mengambang itu tadi sama artinya dengan mengapung kawan atau posisi tubuh berada di permukaan air. Nah, bagian tubuh kita yang mana kawan yang kita gerakkan, apakah tangan atau kaki? Nah, bagian tubuh yang kita gerakkan adalah bagian kaki kita ya, bukan tangan. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan tangan, itu berarti kita sudah melakukan gaya-gaya renang, bukan lagi melakukan yang namanya gerakan mengambang. Kalau kita melakukan gerakan mengambang, artinya posisi kaki tangan kita berada di atas permukaan air, tenang, kemudian
kaki kita digerakkan secara bergantian. Nah, sekian dulu anak-anak soal kita hari ini. Untuk lebih mengingatnya, Ibu Guru akan kirimkan soal-soalnya di bawah ya, untuk membantu anak-anak lebih memahami. Semangat anak-anak, bye-bye.